Perkenalkan, nama saya Galih Naufal dari kelas 11 TMB 1, nomor 22, asal sekolah SMK Negeri 5. Di sini saya akan mempraktekkan cara penggantian oli. Namun sebelum itu, sini saya memakai APD. APD yang saya gunakan yaitu pertama ada helm untuk mencegah terjadinya benturan saat kita berada di kolong kendaraan. Kedua, ada sarung tangan berguna agar tangan tidak terkena oli. Ketiga, ada wear pack supaya saat kita mengganti oli tidak terkena pakaian sehari-hari kita. Kemudian ada sepatu safety untuk menghindari agar saat terjadi sesuatu atau benda jatuh tidak melukai kaki kita. Sebelum mengeluarkan oli, kita harus mengecek dulu kadar oli dari stick oli. Untuk caranya yaitu kita siapkan maju, kita ambil, kita lap dulu, terus kita masukkan lagi, kita ambil dan kita lihat kadarnya. Di sini dia F, artinya penuh dan untuk warnanya sangat hitam dan saatnya untuk kita ganti. Untuk pembacaannya harus seperti ini, jangan dibalik seperti ini ya, karena nanti olinya bisa turun ke bawah dan pembacaannya salah. Jadi pembacanya harus seperti ini. Kita untuk cara penggantiannya, yang pertama kita buka dulu tutup oli pada cover cylinder head. Kemudian kita ke bawah, kita buka penutup bak oli menggunakan kunci 19, dan sebelum itu harus kita siapkan dulu bak penampungan oli bekasnya. Sambil menunggu olinya terkuras, mari kita ganti filter oli. Untuk alat yang digunakan pada saat penggantian filter oli adalah kunci filter, jika sudah mudah kita bisa lepasnya mengenakan tangan. Selanjutnya kita ganti dengan filter oli yang baru. Setelah filter oli yang lagi. Untuk pemasangannya filter oli yang baru, yang pertama pada bagian karet harus kita beri oli dulu. Ini saya menggunakan oli bekas. Tujuannya agar saat dikencangkan posisi karet tidak melenceng. Jika sudah, ayo kita pasang. Untuk pemasangannya jangan ada oli pada filter oli. Pemasangannya kita putar. Saat sudah menggunakan tenaga, hanya boleh diputar hingga 3/4. 1/4 setengah. Dan jika sebelum 3/4 sudah kencang, maka tidak apa-apa.
Setelah filter oli terpasang, kita akan mengecek lagi oli mesin yang kita keluarkan. Jika sudah tidak ada oli yang menetes, saatnya kita tutup lagi keran dari bak oli itu. Jika sudah, sekarang kita akan mengisi oli yang baru. Sekarang kita akan mengisi oli mesin dengan oli yang baru. Untuk oli yang saya gunakan dari Pertamina Meditran dengan kode Air Service CF-4 atau SG. Oli ini bisa digunakan untuk engine diesel dan engine gasolin, namun lebih bagus untuk digunakan pada engine diesel. Sekarang kita akan isi. Porto. Saat pengisian kita sambil cek kondisi dipstick apakah oli tersebut kurang, penuh atau kelebihan. Pengecekannya seperti tadi, kita ambil dipsticknya, kita lap pada majun, masukkan kembali, lalu kita lihat ternyata masih di L atau low. Jika masih kurang, kita tambahkan lagi. Oke, sekarang kita cek lagi. Setelah kita mengisi oli, selanjutnya kita cek apakah olinya sudah memenuhi standar atau tidak. Ternyata olinya sesuai standar. Kemudian kita tutup bagian untuk mengisinya tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang oli mesin. Yang pertama, di sini oli mesin adalah zat yang berfungsi melumasi mesin. Banyak ragam dan macam oli mesin, bergantung jenis penggunaan. Mesin itu sendiri yang membutuhkan oli yang tepat untuk menambah atau mengawetkan usia pakai mesin. Selain itu, di sini juga ada fungsi-fungsi oli mesin, antara lain sebagai pelemas mesin, sebagai peredam kejutan atau getaran, sebagai pelindung mesin, sebagai pembersih, dan sebagai pendingin mesin. Adapun karakteristik oli yang baik antara lain yaitu kekentalannya, stabilitas termal dan oksidasi, titik nyala dan titik bakar tinggi, tidak bersifat asam, bebas kotoran mekanik, susunan kandungan tidak berubah. Lalu di sini ada arti kode-kode di oli mesin. Yang pertama ada SAE, Society of Automotive Engineers, skala tingkat kekentalan oli yang dibuat oleh The Society of Automotive Engineering. Kemudian ada JASO,
Japanese Automotive Standard Organization, petunjuk klasifikasi jenis oli untuk mesin 2 tak atau 4 tak berdasarkan uji pelumasan dari Japanese Automotive Standard Organization. Yang ketiga ada API, American Petroleum Institute, petunjuk spesifikasi oli dari American Petroleum Institute yang berhubungan dengan kemampuan oli menahan gesekan komponen mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kekentalan oli. Kekentalan oli atau viskositas adalah kemampuan oli untuk mengalir pada suhu tertentu yang sangat penting untuk kinerja mesin. Kenapa kekentalan oli itu penting? Untuk perlindungan mesin. Viskositas yang tepat membentuk lapisan pelumas yang melindungi komponen mesin dari gesekan dan keausan, terutama pada suhu tinggi. Sirkulasi oli. Oli yang terlalu kental sulit dipompa, sedangkan oli yang terlalu encer dapat terkikis dan tidak mampu melumasi komponen mesin dengan baik. Selanjutnya ada kode-kode kekentalan oli dalam kurung SAE. Kode kekentalan oli mengacu pada standar Society of Automotive Engineers dan biasanya ditulis seperti 5W-30. Angka sebelum W dalam kurung misal 5W. Ini adalah kekentalan oli pada suhu dingin. Angka W berarti winter. Semakin kecil angkanya, semakin encer oli pada suhu dingin, sehingga lebih mudah menyalakan mesin dan melindungi bagian mesin saat mesin pertama kali dihidupkan. Kemudian ada huruf W. Huruf W itu sendiri singkatan dari winter, musim dingin, menandakan bahwa angka pertama mengukur kemampuan oli mengalir dalam kondisi dingin. Angka belakang W, contohnya 30 seperti sini, yaitu adalah 10W-30. Angka di belakang W, contohnya 30. Angka ini menunjukkan kekentalan oli pada suhu operasi mesin yang normal atau suhu panas. Semakin besar angka ini, semakin kental oli pada suhu tinggi. Oli yang lebih kental dapat mempertahankan kekuatan pelumasannya pada suhu panas dan melindungi komponen mesin. Contoh penerapannya, oli 10W-30. Oli ini akan mengalir lebih baik dari oli 10W-40 pada suhu mesin dingin dan akan mengalir lebih mudah dari oli 10W-40 pada suhu operasi mesin yang normal. SAE 5W-30 dan SAE 10W-30. Perbandingannya antara lain yaitu oli 5W-30 akan mengalir lebih mudah daripada 10W-30 pada suhu dingin, tetapi keduanya memiliki kekentalan yang sama pada suhu operasi normal. Lalu kenapa sangat penting untuk memilih kode yang tepat? Karena jika oli terlalu encer tidak memberikan perlindungan yang cukup pada suhu tinggi. Jika oli terlalu kental, membuat mesin bekerja lebih keras karena oli akan sulit mengalir. Pilihlah kode SAE yang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraan untuk memastikan performa dan umur panjang mesin yang optimal. Selanjutnya adalah API. API pada oli berarti American Petroleum Institute, yang menunjukkan kualitas dan kinerja pelumas mesin untuk kendaraan bensin atau diesel. Kode API seperti SN untuk bensin atau JK untuk diesel.
memberikan informasi tentang jenis bahan bakar, tujuan penggunaan, dan kualitas oli, di mana huruf kedua yang semakin mendekati Z menunjukkan kualitas yang lebih baru. Jika pada kode huruf pertamanya adalah S, berarti dia untuk mesin gasolin, dan jika C berarti untuk mesin diesel. Lalu untuk kode huruf kedua semakin mendekati Z, maka akan semakin bagus. Contoh penggunaannya, API-SN merupakan standar untuk oli mesin bensin yang lebih baru, memberikan perlindungan terhadap turbocharger dan tahan suhu tinggi. API CK4 kode oli mesin diesel yang dirancang untuk mesin modern dan injeksi langsung dan beban kerja berat. Pentingnya API oli yaitu standar kualitas, perlindungan mesin, dan panduan konsumen. Selanjutnya di sini saya akan membandingkan kode API pada masing-masing oli. Yang pertama, di sini ada oli dengan kode CK4, di mana oli ini hanya bisa digunakan untuk engine diesel. Kemudian di sini juga ada oli dengan kode API SP, mana jika awalnya S itu menandakan oli ini bisa digunakan hanya untuk engine gasolin. Lalu di sini ada oli yang API servisnya yaitu CF-4 atau SG, yang berarti oli ini bisa digunakan pada engine diesel dan engine gasolin. Selanjutnya di sini ada kode kekentalan oli yaitu 15W/40 dan 10W/40, di mana jika pada suhu tinggi, di mana kedua oli ini jika pada suhu dingin, oli yang 10W/40 akan lebih mudah mengalir daripada yang 15W/40. Namun jika pada suhu panas normal, mereka sama-sama bisa melumasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.